Swastiastu. Pemirsa, saya sekarang ada di kawasan Desa Jatiluwih, Tabanan, Bali, dan ini luar biasa. Desa ini memang terkenal dengan areal persawahannya berupa terasering-nya, dan bahkan ini masuk dalam daftar warisan dunia oleh UNESCO tahun 2012. Nah, kita sekarang berada di kawasan ini, kebetulan sangat hijau. Seperti apa kawasan Jatiluwih ini, tentu kita menarik untuk kita simak dan tunggu liputan yang akan kita lakukan pada hari ini. Yuk kita lihat liputannya. Pak. Wayan niki Pak Wayan Wira. Wayan Wira tiang. Ya, ini pemirsa, ini ada salah satu warga yang menjadi salah satu pengelola tempat wisata juga di kawasan Jatiluwih, dan kita ingin tahu dan disapa oleh Pak Wayan. Pak Wayan, ini kawasan Jatiluwih. Saya begitu turun di sini disapa dengan monumen UNESCO. Ya, ini memang sudah menjadi warisan budaya dunia ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, pertama saya ucapkan, perkenalkan mungkin kembali, saya Wayan Wira. Saya salah satu mungkin pengelola lah pertama untuk kawasan objek wisata DTW yang sudah menjadi DTW, daerah tujuan wisata Jatiluwih. Ya, salah satu mungkin destinasi favorit di Tabanan. Kita salah satunya Jatiluwih. Nah, apa yang Pak tanyakan tadi, kita ada monumen UNESCO. Ya, kita sudah diakui, sudah disahkan menjadi salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012. Nah, mungkin saya ceritakan sedikit ya, mungkin sejarahnya agak panjang, bukan dari 2012, ini 10 tahun yang lalu kita dari tokoh-tokoh masyarakat, semua stakeholder yang ada di Jatiluwih ini, kita sudah mengupayakan. Jadi masyarakat, tokoh masyarakat semua, ya itu senior-senior kita yang di Jatiluwih, tokoh masyarakat semua sudah apply kita ke UNESCO. Dari perjalanan setelah 10 tahun itu baru kita dapat disahkan, diakui oleh UNESCO. Jatiluwih ini adalah salah satu warisan budaya dunia yang di dalamnya ini Jatiluwih, yang sebenarnya kan yang masuk kawasan itu kan kawasan Jatiluwih yang termasuk yang Bapak tahu itu namanya Catur Anggo Batu Karu. Jadi itu yang kawasan yang kita masuk, kurang lebih 18 subak yang tersebar di wilayah Kecamatan Pendebel, itu yang diakui. Jadi wilayah luasannya lebih luas. Nah, itu kita diakui tahun 2012 UNESCO setelah perjuangan dan perjalanan panjang. Artinya boleh dikatakan warisan budaya dunia ini karena memang areal subaknya ya, karena areal persawahannya masih tetap alami, kan itu maksudnya ya? Itulah, ini kan yang seperti saya dibilang itu kan jadi World Heritage ya. Heritage itu adalah apa namanya, suatu situs kawasan yang bersejarah. Jadi ini kan udah warisan dari orang tua yang dahulu dan ada sampai sekarang. Nah, makanya dari UNESCO sendiri, dari Badan Dunia UNESCO itu mengakui kita karena warisan itu masih ada sampai sekarang dengan sistem subaknya yang udah terkenal di Bali. Ya, itu yang memang artinya warga di sini masih tetap menjaga areal persawahan, jadi tanpa mengubah posisi awal seperti itu ya, bentuk dari awal sampai sekarang. Itu yang menyebabkan kawasan ini diakui oleh dunia ya. Dan juga dari sistemnya Pak, sistem subaknya, tradisinya dari awal, misalkan kan ada tahapan-tahapan. Ini ada sawah begini, itu bukan sekedar Pak sawah aja. Ini ada ritual yang memang kita diwariskan dari dulu sampai sekarang tuh masih kita jalankan. Ya, seperti ini kan apa namanya yang terkenal di Bali itu kan subak ini yang memang diakui secara dunia. Nanti saya akan boleh mungkin Pak Wayan mengantar saya. Siap. Apa sih yang menarik di sini, dan saya ingin hiking ya, berjalan-jalan, explore, kita trekking dan
apa sih yang menarik orang-orang datang ke sini kalau tidak hanya sekedar areal persawahan ya? Biar tahu para pemirsa ya itunya, kita ada 8 trek. Jadi 8 trek di sawah aja. Belum trek ke gunung. Jadi trek gunung tuh ada 3 gunung kita. Yang ini ada Batu Karu yang paling barat bisa di shoot, ini Batu Karu, yang di tengah ini Sangyang, yang di timur itu Cadeng. Nah, itu 1860 mdpl, ini 1900-an, yang ini di atas 2000 mdpl. Ya itu kita bisa istilahnya trek jajali dari sini. Dan di sini di sawah 320 hektar ini kurang lebih ada kita punya 8 trek dari 1 jam sampai durasinya 5 jam. Tuh bayangkan, berarti kita ada istilahnya full activity di sini. Di samping juga kita disuguhkan nanti setelah trek mungkin agak capek, ada teh jahe beras merah dan bubur Bali betutu beras merah. Baik Pak, kita langsung aja ke lokasi ya. Ya, kita langsung aja. Jadi pemirsa, kita akan lihat jalan-jalan, kemudian kita lihat lokasinya. Yuk. Swastiastu, Raja Ngerauh, Jatiluwih. Selamat siang, Pak. Ya, baik. Bapak petugas ini, Pak ya? Ya, Nah, saya dengar di sini kita akan ada beberapa trek atau jalur ya. Ini bisa dijelaskan. Ini memang kita mulai dari sini. Ya. Ini berapa trek ada kalau kita mau jalan? Mohon maaf, Niki, sebelumnya saya mau cek suhu tubuh. Oh iya, boleh cek saya dulu ya. Oke. Suhu? Wah, normal Pak ya? Masih normal ya. Terima kasih atas kedatangannya di Desa Wisata Jatiluwih. Tentunya seperti apa yang tadi Bapak bilang, untuk trek-treknya mungkin bisa Bapak lihat langsung di sini. Oh gitu ya? Di mapnya. Jadi ada ini. Berarti kita kalau mau jalan mulai dari sini? Iya. Nanti keliling sepuasnya? Nanti kita ada yang 1 kilo ada, tergantung Bapak maunya yang berapa gitu. Oh, berarti kalau misalnya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo itu menyangkut harga? Enggak, ini cuman sudah langsung di tiket masuk aja Pak. Di tiket sekali masuk. kita di sini tidak ada pungutan lain lagi Pak. Oh, berarti bebas? Bebas ya. Oh, jalur apa saja? Untuk sehari satu tiketnya itu satu tiket 1 hari. Gitu. 1 hari. Ya, sepuasnya lah Bapak bisa di sini. Saya kan belum pernah masuk Pak. Ya. Apa sih yang ada di dalam sehingga saya harus ke dalam? Oh gini, untuk sementara ini hanya teras sharing untuk melihat sawah-sawah yang bertingkat aja Pak, seperti yang Bapak lihat sendiri, yang mungkin di daerah lain tidak ada yang seperti ini. Maka dari itu sudah dunia yang mengakui untuk warisan budaya dunia satu-satunya di Jatiluwih seperti itu. Ya, kalau yang indah biasanya kalau di sini kondisi padinya atau sawahnya dalam hijau atau kuning Pak ya, yang menarik? Ya itu kan yang menariknya itu relatif sendiri Pak. Ya ada yang senang yang hijau, mungkin sekitar hari-hari sekarang, nanti kuningnya nanti di bulan lagi 2 bulan lah ini, 1 bulan 2 bulan juga kuningnya. Jadi ada masa-masanya? Ya ada masa-masanya nanti. Kalau rata-rata yang banyak turis yang datang sini dari mana Pak? Yang kalau mungkin mumpung sekarang musim agak sepi Pak, ya cuman lokal aja Pak. Nanti kalau yang biasa normal itu mungkin Perancis, banyak Jerman gitu. Baik, kalau gitu Pak, saya akan coba trekking ya. Ya. Jadi saya akan menikmati alam ini dengan kawan-kawan dan mudah-mudahan luar biasa karena ini saya lihat sangat indah dan hijau sekali Pak ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya akan jalan Pak ya. Ya. Nah pemirsa, saya sekarang ada di tengah-tengah di jalur trekking tadi dan luar biasa ini view-nya, sawah yang sangat luas, hamparannya sangat hijau dan sangat tertata dengan rapi sekali. Dan bahkan dulu Presiden Amerika Serikat Barack Obama juga sempat trekking di sini dan foto di kawasan ini. Luar biasa ini. Dan ini Pak Wayan, saya masih dipandu oleh Pak Wayan. Pak Wayan, ini luas sekali ternyata jalur trekking dan sawahnya ini ya. Ini berapa hektar semuanya? Ini kurang lebih Pak 325 hektar yang masih aktif menjadi persawahan, dan di dalam ini termasuk yang Pak lihat ini di dalam Pekaseh Jatiluwih. Jadi terdiri dari 7 subak yang eksis di sini. Ya. Ini saya lihat sepertinya seragam ya. Artinya memang diatur masa-masa
bercocok tanamnya kemudian panennya seperti itu ya? Iya, karena kan yang seperti saya bilang tadi itu ya kita petani ini namanya organisasinya ada subak ya. Subak itu mengatur istilahnya meregulasi termasuk padi apa yang ditanam itu ada gininya Pak ketentuannya dari subak. Jadi tidak boleh kita sembarangan. Nanti ini padi ini jagung tidak bisa kayak tempat lain. Di sini memang itulah spesialnya Jatiluwih. Ya. Daya tariknya yang luar biasa. Begitu kita ketemu nanti padi beras merah semua. Begitu kita ketemu padi mangsur namanya, padi mangsur semua. Yang ini Pak lihat ini ada beberapa ya ini yang ini nih padi C4 ini mungkin yang umum karena selang-selingnya ini. Setelah ini baru padi merah. Nah, ini kan menjadi daerah wisata. Kemudian petani-petani juga tetap bercocok tanam. Lantas apa kontribusi yang bisa diterima oleh petani sehingga dia mampu tetap menjaga kondisi ini, Pak? Yang selama ini mungkin ya karena saya dulu pernah juga di organisasi DTW namanya Daerah Tujuan Wisata Jatiluwih. Nah kita di bawah binaan dari badan pengelola. Badan pengelola itu diketuai oleh Ibu Bupati langsung atau sekarang Bapak Bupati langsung yang mengetuai Ketua Badan DTW Jatiluwih. Nah di kita di Jatiluwih ada namanya manajemen operasional. Nah manajemen operasional ini yang mengatur nanti pahannya istilahnya pendapatannya dari retribusi tiket masuk, dari activity yang semua terjual di Jatiluwih itu dikumpulkan menjadi satu. Nah, 20 sekian persennya itu dikasih ke petani lagi. Nah, untuk misalkan untuk ACI ya, misalnya ada upacara di Bedugul dan lain sebagainya. Dan kita juga memberikan kayak semacam asuransi, baik dalam berupa asuransi kesehatan dan asuransi kematian. Nah, petani yang misalkan dulu ada yang meninggal kayak gitu, petani yang di Jatiluwih itu bisa diklaim ke kantor manajemen operasional. Nah seperti itu kita untuk biar eksis dari para petani ini, termasuk dari pihak DTW itu membantu semua akses jalan dan membantu juga di Pas Tamu Rameniko untuk pupuknya. Pupuk kita gratis di sini. Nah dari Pemda memberikan juga subsidi dalam bentuk pajak. Nah, itu yang kita diberikan. Mungkin petani di sini mungkin sebatas setengah pajaknya. Ya mungkin ke depan saya sebagai petani Jatiluwih mungkin kemurahan hati biar kita di Jatiluwih karena sudah termasuk dalam warisan budaya dunia, biar kita bebas pajak untuk petani-petani di sini. Jadi petaninya lebih sejahtera dan masih terjaga gitu loh Pak. Respon petani sendiri pada saat itu gimana? Memang sangat mendukung ya? Awal-awalnya memang sempat pesimis Pak, tapi setelah berjalannya waktu udah dilihat seperti apa istilahnya take actionnya dari kita stakeholder, dari pihak DTW dan Pemda sendiri, ya kita masyarakat sangat antusias. Karena kita juga masyarakat kan kita udah berhasil mengadakan festival Jatiluwih udah 2 kali. Udah kita datangkan untuk promosi itu, menggiat promosinya artis dari Jakarta dan bahkan kita itu tempatnya yang namanya Jatiluwih Glamping itu kita diberikan oleh masyarakat untuk mengadakan festival Jatiluwih. Kita dua kali sukses mengadakan festival Jatiluwih Pak. Ya. Ngomong-ngomong, berapa sebetulnya pemasukan yang diterima ketika sebelum masa pandemi ya untuk daerah Jatiluwih ini per tahunnya sampai berapa ya? Kalau dulu ya mungkin semasih saya ikut menjadi bagian dari manajemen operasional Jatiluwih, yang saya itu di atas 20 M. Yang awalnya 1 M di 20 miliar. Itu meningkatnya 2000% Pak. Dari awal, dari sebelum terbentuknya manajemen operasional itu. Setelah terbentuknya 2015 kita kedatangan Presiden Obama yang tadi Bapak bilang itu, inilah tracknya nih. Nah ini namanya red line. Jadi orang red line itu kita bisa ditempuh dalam durasi 1 jam. Nanti ketemunya di Monumen UNESCO yang pertama kita masuk itu. Nah itu yang Obama ambil ini yang 2 jam diambil. Itu purple, itu tracknya purple. Jadi Obama keliling di sini kembali lagi. Dan 2017 juga kita kedatangan Miss Universe yang itu mengangkat sekali Jatiluwih. Dan di 2019, 2018-19 ada festival, 2015 festival. Dan di sini dulu tempat ini yang saya berpijak ini ada patung Dewi Sri yang sempat sangat viral dan semua orang berbondong-bondong ke sini. Ya. Dan kalau kita lihat dengan majunya Jatiluwih sekarang menjadi daerah pariwisata,
Bagaimana perbandingan antara seorang petani dengan yang bekerja di pariwisata, Pak? Masyarakatnya, apakah sudah beralih menjadi pemandu wisata seperti itu? Kalau petaninya sih, karena mungkin dari segi SDM ya Pak ya, mungkin beberapa petani masih stay dia jadi petani. Tapi anak si petani ini, yang mungkin dulunya kerja di Kuta, kerja di Nusa Dua, kerja di Sanur, sebagai pelaku pariwisata, misalkan sebagai pelayan lah restoran. Nah, dengan adanya Jatiluwe, saya dulu dari 14 orang pegawai di sini, sekarang udah bisa merekrut 100 lebih pegawai. Dan semuanya direkrut dari anak-anak muda di Jatiluwe semua Pak. Jadi kita pemberdayakan anak muda. Belum lagi gini, anak-anak yang bekerja di restoran, di villa, di aktiviti lainnya. Kita sebenarnya di Jatiluwe untuk generasi muda yang pemampatan di sini kita kekurangan pegawai. Makanya kita ambil lagi dari desa-desa sebelah penyangga ini, anak-anaknya semua bisa bekerja lagi Pak di Jatiluwe. Baik Pak Wayan, kita akan lihat-lihat lagi seperti apa kondisi Jatiluwe dan apalagi yang ditawarkan ya. Nanti kita lihat, karena saya dengar tadi Pak Wayan juga ada aktiviti yang lain yang ditawarkan kepada kita ya. Nanti kita next tunggu biar para bisa penasaran ya Pak. Ya, jadi kita akan terus explore kondisi yang ada di Jatiluwe. Yuk kita lihat liputannya. Nah ini Pak Wayan, ini saya lihat ada tempat semacam kemah atau camping ini ya. Memang ini fungsinya untuk kemah? Ya ini mungkin ini tuh tempat untuk kemah, tapi basically sebenarnya tempat ini adalah salah satu tempat sponsor dari kita dari Jatiluwe untuk mengadakan festival. Nah, festival Jatiluwe 1 dan 2 itu sukses diadakan di sini. Nah, di sini juga pas festival dia seluruh kesenian asli Jatiluwe ditampilkan di sini, termasuk juga kuliner asli itu di sini kita semua. Tempat ini seluas kurang lebih sini sekitar 3 hektar tempatnya. Ada camping, jadi tamu-tamu yang datang ke sini pas festival nggak usah balik lagi ke Denpasar, jadi bisa camping. Nah, sehari-hari di sini dijadikan juga tempat activity, jadi kemah juga ada di sini. Nah, selain fasilitas kemah itu, kalau misalnya sarana akomodasi dan konsumsi bisa di sini disiapkan ya? Bisa. Kalau pas festival atau pas gimana semuanya ada. Tapi kalau pas kemah juga ada. Soalnya by request ada paket-paketnya Pak. Nanti yang kalau untuk itu kan bisa langsung kepada pengelolanya di sini. Di sini memang disediakan fasilitas. Kalau misalnya kita mau kemah ada. Ada. Ini kapasitas berapa orang ya mampu? Kalau di sini kalau saya bilang 300-400 orang bisa Pak. Soalnya ini luasnya 3 hektar luas tempatnya. 3-4 hektar lah. Baik, kita nanti lihat juga tadi katanya ada tempat festival Jatiluwe ya. Kita ditampilkan, saya mau ke Central Stage untuk Jatiluwe yang ditampilkan untuk acara-acara kesenian. Baik, kita lihat ya. Nah pemirsa, ini adalah stage utama dari Festival Jatiluwe yang sudah digelar dan pernah digelar 2 kali. Dan itu didatangkan dengan banyak sekali tamu-tamu. Banyak yang tamu datang waktu itu Pak ya? Sangat banyak Pak, soalnya kita pemberdayaan juga untuk desa-desa penyangga yang termasuk di wilayah UNESCO itu Catur Anggo Batu Karu, seluruh subaknya kita tampilkan di sini. Jadi aneka kesenian itu ada kesenian lokal, jadi kearifan lokal itu dimunculkan di sini, termasuk kulinernya. Nah ini tempat yang pemirsa lihat, ini tempat stage kapasitas kurang lebih 150-200 orang. Nah di sini di atas ini ada tamu-tamu VIP yang datang mungkin dari Bapak Bupati, yang lain dan semua di sini. Kita juga datangkan artis-artis nasional dulu. Misalkan artis gamelan yang seperti kita datangkan Indra Lesmana, artis jazz, dan Gilang Ramadan, ya drummer yang sangat terkenal itu yang kita datangkan. Kolaborasi Pak dengan musik asli di sini. Tapi kedepannya akan ada rencana lagi untuk menggelar ini kalau situasi membaik ya? Dipastikan Pak, saya pastikan ada. Soalnya ya mungkin clue-nya mungkin next month lah, bulan depan ini adalah acara-acara di sini nanti. Mungkin mudah-mudahan COVID ini segera berlalu dan saya harapkan situasinya membaik dan pasti kita adakan lagi di tempat ini. Baik, kita lihat dan mudah-mudahan ini akan ada di tahun-tahun berikutnya Pak ya, bahwa
festival ini akan digelar dan Jatiluwih akan terus semakin diminati ya. Diminati dan digemari lah dari Baik. lokal dan internasional. Baik, nanti kita explore terus dan pemirsa akan saksikan terus karena kita akan terus mengeksplor kondisi Jatiluwih ini. Nah, pemirsa, ini salah satu juga jalur green track yang ada di kawasan Jatiluwih, yakni jadi bagi Anda yang memang sedang mencoba untuk trekking atau jalan-jalan di kawasan Jatiluwih, ini adalah pura yang sangat bersejarah, Pura Dhuwur Besi Kalung. Jadi Pak Yan, ini kalau kita lewat di jalur ini memang kita sempat juga lewat di sini ya. Pura ini memang wajib ya kita trekking di sini. Ya, betul sekali Pak. Nah, kebetulan kan Pura Besi Kalung ini termasuk salah satu penyangga jadinya objek wisata Jatiluwih. Di pura ini termasuk pura Danghayangan. Jadi termasuk di dalam wilayah Catur Anggo Batu Karu. Jadi kaitannya dengan pura Batu Karu sebagai Sadkayangan. Nah, didukung lagi dengan pura yaitu Catur Anggo. Jadi 4 pura yang berkaitan. Nah, salah satunya ini Pura Besi Kalung. Nah, ini termasuk juga puranya kita lalui dari objek Jatiluwih ini di jalur namanya di jalur green track. Ini durasinya kurang lebih 2,5 jam. Jadi berkeliling ini durasi termasuk durasi panjang. Tamu-tamu juga bisa langsung ke sini. Walaupun tanpa kain ya, karena kain biasanya udah disediakan. Nah, di tempat itu udah disediakan di depan. Jadi kita udah bisa istilahnya meminjam sini kamen sarung dan masuk, dan mungkin untuk yang bagi pelancong yang beragama Hindu bisa langsung sembahyang di pura. Udah ada pemandunya. Ya, jadi sesungguhnya kalau kita memang mau trekking di kawasan Jatiluwih, tidak saja hanya melihat sawah, aktivitas petani, tapi juga ada aktivitas spiritual seperti ini ya. Jadi tamu-tamu itu yang mungkin dicari juga, terutama dari tamu asing gitu ya. Oke, sangat betul Pak. Karena kan seperti Bapak bilang, yang saya bilang itu kan kaitannya dengan subak itu bukan subak sendiri, jadi dari hulu kilirnya ada. Hulu itu ada namanya yang Trihita Karana itu, ada namanya Parahyangan, Pawongan, Palemahan. Ya, itu Parahyangannya di sini. Yaitu sebagai hulu subak sekali. Subak Jatiluwih ini, yang subak Besi Kalung itu berhulu ke sini, ke Pura Besi Kalung dan Pura Petali. Pura Petali itu juga termasuk Pura Danghayangan, termasuk di dalam wilayah Pura Catur Anggo Batu Karu yang ada kaitannya dengan Pura Batu Karu sendiri yang sebagai Pura Sadkayangan, Kayangan Jagat Bali. Nah, pura-pura ini sebenarnya wajib dikunjungi umat Hindu, apalagi sambil kita jalan sambil wisata spiritual. Ya, itu kurang lebih. Ya, baik, terima kasih Pak ya. Nanti kita lihat lagi. Ya pemirsa, sekarang kita ada di salah satu kolam milik Pak Wayan Wira. Jadi ini kolam ini apa nih Pak isinya Pak? Ini ikan, ada 3 ikan, sini ada karper Pak, ada mujair. Ya ini, yang ini kita gini nila ini nila arwana. Yang ini mujair sama karper. Jadi kalau kita datang ke sini bisa langsung mancing ya? Sangat bisa Pak, sangat mancing, bisa. Kemudian hasil pancingannya bisa langsung diolah, dimasak. Kemudian kita bisa makan ya? Langsung makan. Bisa. Wah, jadi setelah kita tadi jalan-jalan keliling, kemudian menikmati trekking, akhirnya nanti kita bisa mancing di sini ya. Saatnya kita isi kantong perut, kita, ya. Isi kantong kita Pak, nih kantong. Baik. Jadi nanti kita akan mancing Pak ya? Pasti mancing dan kita akan masak dan kita akan olah ya. Iya, siap. Jadi terus ikuti pemirsa karena memang luar biasa memang. Nanti ada juga kita, maaf, ya. Ada penasaran dikit. Nanti kita petik jambu kristal. Ini udah berbuah di bawah Pak. Oh iya. Jambu kristalnya kita ini salah satu jambu kristal kita udah mulai. Jadi sangat alami. Ya, ini saya jadi petani dadaan. Jadi pas pandemi nggak punya kerjaan apa, jadi di petani. Oh. Ya, ini yang hasilnya tapi udah berbuah Pak. Karmo palo Pak. Ya baik. Jadi kita luar biasa, ini memang sangat alami sekali dan memang banyak sekali ternyata potensi yang ada di sini. Nanti kita lihat terus, kita akan mancing dulu, kemudian kita akan olah dan kita akan kuliner nanti ya.
pemirsa, tadi kita sudah keliling-keliling, jadi menikmati trekking areal persawahan, kemudian juga kita nikmati tempat perkemahan dan juga tempat sembahyang, bahkan juga tadi kita sempat mancing-mancing di kolam. Dan tentu kita akan lelah nih, jadi perut sudah mulai lapar dan kita akan menikmati kuliner yang ada di kawasan ini, karena Jatiluwih terkenal dengan kawasan beras merahnya. Nah, tentu kita akan menikmati beras merah dan juga tadi hasil pancingan. Nah, ini salah satu tempat yang kita akan rekomendasikan untuk menikmati kuliner. Yuk. Nah pemirsa, tadi saya sudah keliling-keliling dan sekarang kita menikmati kuliner yang ada di bubur beras merah di Jatiluwih. Dan ini, jadi ini adalah beras merahnya, karena ini adalah khas dari Jatiluwih yang tentu akan lebih nikmat dengan adanya ini mujair nyat-nyat ya. Kemudian di sini juga ada mujair asam manis tepung. Ya, mujair tepung asam manis. Dan nanti akan lebih nikmat lagi dengan adanya ini teh beras merah. Jadi yang ada isi jahenya, dan ini memang menjadi makanan dan minuman khas dari Jatiluwih Tabanan. Jadi kalau Anda memang datang ke kawasan Jatiluwih, jangan lupa memang menikmati kulinernya. Luar biasa. Dan demikian tadi liputan kami dari kawasan Jatiluwih Tabanan, Bali. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bahwa sesungguhnya semua desa memiliki potensi yang luar biasa, tergantung bagaimana cara mengelola dan melestarikan, kemudian menjadi potensi ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.